Oke, hari ini kita nonton video dari saudara Prasojo Muhammad. Dan hari ini kita nonton video petaka merebut suami orang berujung kematian. Tumbal pula, oke. Anyways, jadi kita mulai aja. Dan yes, jadi supaya kalian gak nonton sendiri, kita nonton bareng aja ya. Kalau kalian berani nonton sendiri, silahkan ke channelnya Prasojo. Okay? Anyways, let's get started. Diana dapat kabar kalau mereka itu sakit parah. Tapi Diana ini nggak puas sampai di situ. Dia minta Bu Iem buat bikin mereka lebih menderita lagi. Okay. I like her stories, by the way. It's so good. Apa kabar guys? Welcome back to House Horror. I'm fine. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Dan seperti biasa, semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan manusia dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, jadi di sini kita dapat sebuah cerita nih dari seseorang yang namanya Reddy. Jadi Reddy ini dulu pernah kenal sama dua orang sahabat nih bro. Namanya Diana sama Ratna. Sebut aja namanya begitu. Ratna sama Diana ini asalnya dari satu daerah di Jawa Barat. Nah, umurnya itu udah sekitar 30 tahunan, bro. Dan Ratna sama Diana ini udah bersahabat lama, udah dari zaman SMA dulu. Ya, saking deketnya mereka sahabatan udah kayak saudara sendiri. Tapi, di balik persahabatan mereka yang erat, ternyata itu ada satu cerita yang bakal bikin lu semua merinding. Ratna ini bisa dibilang punya kehidupan yang cukup harmonis ya. Keluarganya lengkap, perekonomian lancar. Sementara Diana ini cuma hidup sama ibunya aja. Karena orang tuanya dia ini cerai dulu pas Diana ini masih kecil. Nah, sekarang Diana udah gede dan dia bikin usaha sukses tuh bro. Usaha bisnis baju gitu lah, fashion gitu ya. Dan sukses tuh. Sampai punya 10 cabang nih, tersebar di kota-kota besar. Tapi, di balik kesuksesan dia itu, ada satu trauma yang bikin Diana sampai sekarang belum berani buat nikah nih. Walaupun udah ada dua orang nih yang dateng ngelamar dia, pengen ngajakin dia kawin, tapi Diana masih belum berani. Kira-kira kenapa sih Diana begitu? Apa yang terjadi di masa lalu dia sehingga dia jadi trauma gitu loh. Jadi takut untuk menikah. Apakah ada hubungannya sama dunia-dunia mistis? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap. I would guess itu trauma penceraian orang tuanya karena ya. Maybe that's her trauma, tapi pasti enggak. I bet it's not. Okay. Bro. Jadi gini bro, waktu itu Diana so ini bisa bilang, wah happy banget hidupnya, seneng, gembira, luar biasa. Nah dia datang lah nih ke rumah seorang cowok namanya Rian. Cowok yang dia kenal tuh sewaktu dia kuliah. Diana udah berhubungan serius nih sama si Rian ini sampai akhirnya berniat nih bro, pengen nikah. Tapi ketika malamnya Rian main ke rumahnya Diana nih dan ngobrol-ngobrol tuh sama ibunya si Diana. Nggak tahu kenapa semuanya berubah nih. Diana yang tadinya udah yakin banget nih pengen nikah sama si Rian ini kan, mendadak jadi ragu. Ketika ibunya Diana ngobrol sama Rian itu, suasana mendadak jadi berat. Dan ibu Diana ini ngomongin masa lalu yang bisa dibilang lumayan pahit lah, nggak enak. Dan dari apa yang dibilang sama ibunya Diana ini menggambarkan apa ya? Kekhawatiran yang luar biasa gitu loh. Sampai ngebikin Diana ini nggak enak. Ternyata ibunya Diana ini cerita kalau dulu ayahnya Diana ini kepincut sama cewek lain. Dan akhirnya ayahnya ini pergi kabur tuh, kawin sama cewek lain itu, ninggalin Diana sama ibunya doang nih. Nah pengalaman itu ngebuat ibunya Diana ini jadi trauma, ninggalin luka yang dalam tuh buat ibunya. Dan di sini akhirnya ibunya Diana ini jadi punya kepercayaan kalau semua cowok tuh sama aja, pada bang semua gitu ya, cuma mikirin nafsu doang. Nah ngedenger ceritanya ibunya Diana ini, Diana jadi bengong tuh. Hati kecilnya dia bertanya-tanya, emang iya ya ayah gue itu selingkuh gitu ya. Dan di sisi lain di dalam hatinya dia ini pengen masih lanjut tuh sama si Rian. Tapi ada rasa takut gitu yang muncul. Waktu terus berjalan dan Diana sama Rian masih terus berhubungan, tapi pelan-pelan Diana jadi meyakini kalau apa yang dibilang sama ibunya dia itu benar. Semua keraguan dia itu terjawab ketika dia ngeliat si Rian ini selingkuh bro. Dia lihat pakai mata kepala dia sendiri. Nah dari situ udah Diana kapok banget lah tuh. Dan sejak saat itu dia mutusin buat gak mau berhubungan sama cowok manapun.
nggak mau nikah sama cowok manapun. Walaupun ada yang datang tuh pengen ngelamar gitu kan, tapi tetap Diana nggak mau. Dia trauma nih. Akhirnya dia lebih milih buat fokus ngebangun usaha dia tuh, usaha bajunya dia. Suatu hari, di tengah-tengah kesibukan Diana ngitung pemasukan tokonya, tiba-tiba si Ratna nih bro, Oke, sahabat bro. lamanya dia datang sambil ngebawa anak kecil nih digendong. Usianya tuh kira-kira setahun lah. Namanya sahabat ketemu lagi, langsung pada pelukan tuh bro. Wow, gimana kabar lu? Kayak udah lama banget gak ketemu. Dan emang bener, mereka ini udah hampir 5 tahun bro gak ketemu. Terakhir kali ketemu ya pas acara pernikahan si Ratna itu. Nah habis nikah, Ratna mesti ikut sama suaminya dong. Dan suaminya ini kerja di Kalimantan bro. Karena doi itu pengusaha batu bara di sana. Ya udah otomatis jadi susah buat ketemu. Karena Jawa Barat sama Kalimantan tuh jauh. Komunikasi selama ini cuma lewat telepon doang. Dan sekarang tiba-tiba si Ratna nongol masuk ke tokonya dia, muncul di depan mukanya dia. Senang bukan main lah Diana kan. Ratna di situ kelihatan ceria. Tapi di mata Diana, dia ini ngerasain kayak ada rasa iri. Jujur aja, Diana ini agak ngerasa nggak enak ketika Ratna itu negor. Soalnya Diana kok susah banget dihubungin. Ternyata Diana cerita kalau HP-nya dia sempat hilang. Hasil nomornya juga hilang dong. Sama kontak-kontak yang lain. Termasuk nomornya si Ratna. Ya Diana langsung minta maaf di situ. Dan Ratna yang awalnya kesel akhirnya ketawa juga tuh. Awalnya Ratna sempat negative thinking nih bro. Ini jangan-jangan apa nomor gue diblokir, apa gimana gitu kan. Tapi ternyata nggak gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Diana ajaklah si Ratna nih buat keliling lihat-lihat tuh toko baju yang baru aja dia buka lagi. Di sini Ratna agak kagum gitu bro, ngeliat, weh keren juga ya kerja keras lu, usaha lu selama ini membuahkan hasil. Dia ingat kalau Diana ini udah nabung bro dari SMA demi wujudin usaha dia punya toko baju. Nah ngeliat kegigihannya Diana, jujur aja Ratna ini jadi agak terharu. Akhirnya mereka lanjut lagi ngobrol-ngobrol dan ditanya nih soal gimana sih ibunya si Ratna ini. Lagi ngomongin gitu Ratna jadi keinget bro sama masa lalunya Diana. Dia dengar kalau ibunya Diana ini akhirnya cerita soal gimana waktu itu berpisah sama bapaknya si Diana ini. Yang ternyata ya tadi gitu kan. Kalau si bapaknya Diana ini selingkuh. Nah ngedenger ini Ratna nggak tahu kenapa jadi emosi bro. Tiba-tiba dia nyeletuk. Gimana kalau kita cari itu cewek yang udah ngerebut bapak lu, kita habisin, kita balas dendam. Ya Diana agak ragu gitu, soalnya dia nggak tahu nih siapa ini cewek kan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka ngobrolin kemana-mana tuh kan, ngobrol ngalor ngidul. Tapi pada intinya Ratna ini tetap nggak bisa ngelupain rencana buat ngabisin cewek yang udah ngerebut bapaknya Diana itu. Saking seriusnya, Ratna ini ngusulin, gimana kalau kita santet aja? Jadi kita bisa balas dendam tanpa mesti nyentuh langsung nih orangnya. Diana yang ngedengar usulan itu cuma bisa melongo lah. Santet? Gimana caranya? Itu kan seumur-umur belum pernah nih main santet. Singkat cerita, sore harinya ketika Ratna mau pamit pulang nih, dikasihlah 2 baju nih kan sama si Diana buat ya oleh-oleh lah. Walaupun awalnya Ratna sempat nggak usah gitu kan, biasa nolak. Akhirnya tetap dikasih, udah bawa aja nggak apa-apa. Nah malamnya Diana ini dia tuh kepikiran terus bro sama apa yang dibilang sama si Ratna tadi soal nyantet. Kalau dipikir-pikir sih ya ada benernya juga menurut si Diana ini. Kalau pakai santet kita bisa nyakitin orang atau balas dendam ke orang tanpa nyentuh orangnya langsung, dan kita bakal bebas dari hukuman ya soalnya nggak ada bukti. Tapi itu berdosa. Nah, setelah mikir panjang, akhirnya Diana tahu nih apa yang mesti dia lakuin. Pertama-tama, dia mesti cari tahu dulu siapa perempuan yang sebenarnya udah berani nih ngerebut bapaknya. Nah, 2 minggu setelah Ratna yang mampir ke tokonya itu, Diana tiba-tiba dapat kabar yang bikin dia shock. Toko-toko dia yang tersebar di beberapa kota-kota besar itu kebakaran semua. Yang aneh adalah kok bisa mereka ini kebakarannya bareng. Kata saksi mata, koslet gitu. Penyebab kebakaran itu koslet. Wah, ngedengar gimana ya? 4 usaha kebakaran, bro. Ambruklah Diana di situ kan, stres dong. Dia pingsan tuh berkali-kali, kayak nggak percaya. Kok kejadian kayak begini gitu. Rasanya tuh kayak mimpi buruk yang pengen banget dia bangun dari situ. Tapi ini udah kenyataan gitu ya, mau nggak mau ya udahlah, namanya juga nasib. Nah singkat cerita, setelah coba buat bangkit gitu ya, Diana langsung kontak orang kepercayaan dia nih buat cari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayangnya,
Orang itu pun juga nggak tahu apa penyebabnya. Obrolan mereka lumayan berat gitu loh. Apalagi ketika Diana ngomongin soal baju-bajunya yang ada di toko. Orang kepercayaannya bilang kalau mereka ini udah berusaha keras. Tapi pada akhirnya cuma bisa nyelamatin 2 atau 3 potong baju aja. Sisanya tuh habis di lahap api. damn. Nggak denger itu, hancur lagi Diana bro. Saking apa ya, nggak percayanya dia gemeteran, telepon tuh sampai jatuh. Tapi tetap di tengah-tengah semua itu dia berusaha buat bangkit. Dia kumpulin tuh baju-baju yang masih kesisa, terus dia bawa ke toko pusat bro. Satu-satunya toko yang masih berdiri. Malah modal juga udah tipis banget. Mau nggak mau ini ibaratnya kayak ngulang lagi dari nol. Nah pas lagi sibuk-sibuk ngerapin toko nih, tiba-tiba ada telepon nih dari si Ratna. Ratna dengar kalau Hey, tokonya Diana kebakaran. I don't trust this Ratna, okay? She is sus as fudge. Dan di situ dia bilangnya sih langsung khawatir banget. Dan Gosh, ini seharusnya suasananya serem banget. agak Damn. sedih juga gitu loh, karena ngelihat Diana yang mesti ngulang lagi dari nol usahanya. Akhirnya dengan niat baik, Ratna coba tawarin lah, rumah kosong dia, silakan dipakai buat berjualan. Bahkan si Ratna ini pengen ngirimin duit gitu loh buat modal. Nah awalnya Diana ragu buat nerima duit itu kan. Ya ngerasa nggak enak gitu loh. Kok sebaik ini gitu loh mau ngirimin modal. Tapi Ratna yakinin udah nggak apa-apa ambil aja ini duit. Bahkan Ratna ini udah ngasih tahu ke penjaga rumah yang kosong itu supaya udah nggak apa-apa biarin aja si Diana udah bisa mulai buka usaha di situ. Jadi bisa dibilang di tengah kepurukan, di tengah keputusasaan, ini pertolongan dari Ratna ini ibarat cahaya bro. Nah dengan hati yang sedikit lega, Diana akhirnya setuju tuh. Dia terima bantuan dari sahabatnya itu. Dan mulailah dia ngerencanain lagi supaya bangkit dari musibah ini. Singkat cerita, setelah ngerapiin dan ngedesain ulang tokonya dia itu, Diana mutusin buat pergi nih ngecek rumah kosong yang ditawarin sama si Ratna itu. Dia pengen lihat dulu nih bentuk rumahnya gimana ya kan, supaya nanti dia bisa nentuin konsep ruangannya. Nah singkat cerita, sampai sana, Pak Soleh, si penjaga rumah itu udah nunggu di depan. Dan dia langsung nyuruh Diana masuk tuh, buat lihat-lihat ruangan. Ternyata bro, wah itu rumahnya gede banget. Apalagi ruang tamunya itu luas banget. Baru beberapa menit nih, Diana ngamatin kan ngeliatin, dia itu udah kebayang lah. Oh di sini nanti mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Pokoknya gantongan baju itu di ruang tengah, sedangkan ruangan-ruangan lainnya dia bakal taruh perlengkapan lain lah. Karena ruangannya cukup luas, dia ini jadi punya space lah buat nyimpen barang-barang dia yang nggak muat di toko. Besoknya, Diana langsung bawa tuh baju-bajunya dia ke rumahnya Ratna. Dia tata tuh semuanya sendirian, sesuai sama konsep yang dia pikirin kemarin. Cuma butuh waktu sekitar setengah jam. Dan hasilnya pas banget tuh sama yang dia pengenin. Nah setelah semuanya beres, akhirnya Diana mutusin buat mulai nih jualan lagi. Karena udah hampir sebulan tuh kan dia nggak jualan karena trauma. Nah gara-gara itu beberapa pelanggan jadi kabur ke toko lain. Jadi emang Diana ini bener-bener mesti mulai dari nol lagi. Nah hari pertama setelah libur panjang buka tuh kan, itu toko sepi banget, nggak ada pembeli sama sekali. Diana sedih lah di situ kan, karena setiap hari itu biasanya ada 10 pembeli yang datang kurang lebih. Dan setiap pembeli itu datang beli 2-5 potong baju. Dalam hati, oh mungkin ini pelanggan-pelanggan setia gua nggak tahu nih kalau toko udah buka lagi. Jadi dia coba kabarin lagi tuh pelanggan-pelanggan lamanya. Siapa tahu mereka balik lagi nih. Nah, udah hampir seminggu tuh toko buka, tapi masih aja tuh nggak ada pembeli. Di situ Diana makin kalut, makin sedih. Tapi dia tetap nyoba buat hubungin pelanggan-pelanggannya dia yang dulu. Nah pada suatu hari, ketika Diana lagi duduk termenung di dalam toko yang masih sepi, baju-bajunya itu masih rapi karena belum ada yang datang dan mau beli. Nah nggak lama kemudian, tiba-tiba ada nih satu orang datang. Diana kira pembeli. Masuklah nih seseorang namanya Bu Iem. Diana kenal pelanggan lama yang biasanya beli baju buat nanti dijual lagi. Jadi Bu Iem ini usianya sekitar 58 tahun. Dan dia langsung nanya-nanya lah tuh, kenapa kok toko kamu sepi Diana? Ya Diana cerita lah kalau tokonya sepi semenjak buka lagi setelah kasus kebakaran itu. Dan karena kebakaran itu juga dia jadi trauma, akhirnya jadi libur panjang. Nah setelah milih-milih beberapa baju, Bu Iem ngajakin Diana nih buat duduk ngobrol berdua. Nah di sini Bu Iem ngasih tahu sesuatu hal yang agak gimana ya, agak misterius lah. Jadi Bu Iem cerita kalau dia ini selain jualan baju gitu, dia ini dukun. Dan dia nawarin bantuan supaya usahanya Diana ini laris lagi. Di situ Diana kaget, nggak nyangka banget ketika Bu Iem ini nawarin solusi yang di luar logika gitu loh. Bu Iem nawarin sebuah pesugihan di situ bro. To be simple, binatang, atau manusia
Awalnya ngeri gitu loh. Diana belum pernah bro yang namanya main-main pesugihan kayak begini, tapi tergoda dia. Ngelihat usahanya sepi, datang solusi kayak begini, dia tergoda. Nah akhirnya dia setuju nih buat pakai cara itu. Deal nih mereka. Oh Singkat cerita, no. Bu Iem ngajak Diana nih buat pergi ke rumahnya dia yang ada di sebuah daerah terpencil. Saking terpencilnya itu sekeliling rumah itu hutan bro. Rumahnya itu di dalam hutan. Sampai di rumahnya Bu Iem, Diana langsung dimintain duit nih 3 juta buat beli kambing katanya. Yang nantinya itu bakal dijadiin tumbal. Diana ingat kalau dia masih punya duit nih dari Ratna. Dan dia mutusin buat make duit itu. Singkat cerita, Bu Iem mulailah tuh ritualnya kan. Sementara Diana cuma bisa ngeliat aja ritual itu dengan gimana ya, pikiran yang heran dan bingung. Nah setelah ritual selesai, Bu Iem ngasih sebuah benda nih, sebuah janur kuning yang katanya harus ditempel di tembok toko sebagai penarik rezeki. Nah meskipun masih agak ragu, Diana ikutin aja tuh dan dia tempelin janur itu di tokonya. Besok pagi, bener bro, kaget banget Diana ketika dia datang ke toko. Dia ngelihat itu pembeli udah ngantri di depan toko. Bengong aja tuh si Diana kan. Masa iya sih begini? Nggak pakai pikir panjang, Diana buka toko. Wah itu pembeli langsung pada berebut masuk ke dalam. Sampai-sampai Diana ini mau pingsan bro. Karena sedek-sedekan kerumunan orang. Toko yang tadi sepi jadi sesek gara-gara pembeli. Dalam waktu sebentar. Dalam hati dia bertanya-tanya nih, masa iya sih gara-gara janur kuning itu? Singkat cerita itu antrian panjang tuh ke kasir bro. Dan lebih kerennya lagi, ini pembeli nggak cuma beli satu potong 2 That's baju. AI, right? Banyak diborong sama mereka. Belum sampai But jam 12 siang, never mind. itu toko ludes. Habis bajunya. Seneng banget lah dari situ kan. Dan dia pun udah berencana buat, harus beli stok baju yang lebih banyak lagi nih. Dengan uang dari Ratna yang tersisa sekitar 7 jutaan, dia pakailah tuh kan buat modal beli baju lagi. Dia beli baju tuh dari pabrik langsung lebih banyak dari biasanya. Dan besoknya, hal yang sama terjadi. Pembeli rame datang, mereka borong semua, habis so lagi scary. bajunya. Ada pembeli yang sampai pesen baju PO gitulah, pre-order. Wah gila, sampai kelabakan tuh Diana tuh ngelayanin semuanya. Nah kesuksesan yang datang cepet kayak gini ngebuat Diana jadi tergiur. Dia mulai kepikiran buat buka toko baju baru lagi. Tapi masalahnya modal udah habis. Dan dia tahu kalau mau tambah besar perlu modal yang besar juga nih. Nah di tengah-tengah lagi galau berat buat buka cabang baru itu, tiba-tiba si Ratna nelpon. Nelpon nanya kabarnya Diana gimana. Dan Diana pun langsung cerita dengan antusias tuh soal toko-tokonya yang She's sus. I rame think terus. she has Ratna something to do senang with banget di this. situ kan dan nyemangatin Oh my sahabatnya god. tuh buat buka toko lagi. Tapi Diana bilang di situ kalau modalnya gimana, kurang modalnya gitu kan. Nah akhirnya Ratna nawarin lagi nih bantuan. Tapi Diana nolak di situ karena dia ngerasa Ratna ini udah banyak sekali bantu gitu loh. Apalagi utang yang sebelumnya aja belum dibayar. Ya udah setelah teleponan itu ternyata diem-diem si Ratna ini transfer duit 50 juta ke si Diana. Wow. Ketika dapat notifikasi itu duit masuk, ceng, shock langsung si Diana ini. Dia buru-buru telepon Ratna tuh buat protes. Tapi Ratna malah bilang dengan santai, udah pakai aja duit itu. Nggak usah dipikirin. Ya udah kan, akhirnya Diana pakai duit itu buat buka lagi nih 1 toko cabang. Dan sekarang dia punya 3 toko. Wah, usahanya semakin gede. Gak lama, Bu Iem datang lagi. Dengan muka yang senang gitu. Karena dia merasa udah bisa ngebantuin Diana sampai sukses kayak begini. Diana yang tadinya skeptis, akhirnya percaya kalau ritual yang dia jalanin dan janur kuning yang dikasih sama Bu Iem itu emang berfungsi baik. Tapi yang dia nggak sadar, ada harga yang mesti dibayar sama Diana. Bu Iem bilang, waktu perjanjian mereka udah mau habis. Dan Bu Iem itu minta tumbal lagi. Diana, karena ngerasa udah terbantu banget, setuju. Kali ini nggak main-main tumbalnya. Seekor sapi seharga 35 juta yang dibeli dari saudaranya si Bu Iem tuh. Setelah ritual selesai, Bu Iem kasih 3 janur kuning lagi yang mesti dipasang di toko-toko cabang yang lain supaya rame lagi nih bro. Ya udah, Diana pulang tuh dengan harapan kalau bisnisnya itu makin melejit. Tapi seminggu setelah itu Diana ternyata punya pesaing baru. Pesaing ini ternyata orang yang masih temenan sama ibunya. Dan kedatangan si pesaing ini bikin Diana kesel, penasaran. Apa sih yang pesaing gue ini jual? Ternyata pesaing barunya ini pakai taktik diskon gede bro. Diskonnya sampai 50%. Yang dimana Diana cuma berani 35%. Di situ Diana kesel. Dia samperin tuh pesaingnya kan. Oh god. Lu jualan yang bener dong. Padahal menurut gue bener-bener aja gitu loh.
Gue mau diskon 50, 90% ya udahlah gitu kan. Namanya jualan. Tapi Diana ini nggak terima. Dia samperin tuh pesaingnya. Tapi bukannya minta maaf, pesaingnya ini malah ngehina Diana gitu. Sampai bawa-bawa ibunya. Wah, di situ hampir aja berantem nih. Diana sama pesaingnya. Untung Jangan-jangan dia dipisahin yang tuh pelakornya. sama pelanggan-pelanggan yang lagi belanja. Parahnya lagi, Oh my pesaingnya God. ini datang ke tokonya Diana. Cuma buat ngejek kalau tokonya ini bau, busuk. Tapi pesaing ini ngomong gitu bukan semata-mata pengen ngejelekin. Tapi karena emang bener, Oh tokonya my Diana God. ini bau busuk. Soalnya pelanggan-pelanggan lain yang belanja di situ ngerasain hal yang sama. Diana jadi khawatir sih kan, dan dia tanyalah soal ini ke Bu Iem. Bu Iem bilang kalau pesaingnya itu pakai tanah kuburan buat ngejatoin tokonya Diana ini. Diana kesel, putus asa di situ. Akhirnya dia bayar Bu Iem nih buat ngasih pelajaran ke si pesaingnya itu. Bu Iem pun segera melaksanakan tugas dia tuh. Bikin Diana berharap kalau usahanya itu bisa kembali berjaya. Dan itu ternyata works gitu loh. Diana It makin works. pede lah setelah tokonya makin berjaya, pesaingnya itu makin redup. Makin sepi tokonya. Sampai akhirnya pesaingnya itu gulung tikar, bangkrut. Nah di sini pesaingnya ini kelihatannya dari mukanya itu kayak nggak suka, dia mau balas dendam. Sepertinya. Tapi Diana bodo amat lah. Beberapa waktu kemudian, Ratna ngubungin lagi nih. Nanyain soal gimana tuh pelakor yang mau kita habisin. Oh, Yang udah ngerebut bokapnya si Diana ini. Tapi Diana ini saking fokus sama usahanya, Doi jadi agak lupa di situ buat nyari. Bahkan dia jadi curiga, apa jangan-jangan pelakornya itu si pesaing usahanya itu. that's what Ratna I di thought sini too. setuju buat nyelidikin lebih lanjut. Singkat cerita, tokonya Diana makin berkembang dan sekarang udah buka 4 cabang. Tapi di tengah-tengah kesuksesan dia itu, ibunya dia sakit parah sampai mesti dibawa ke IGD. Diana di Oh, situ damn. panik bukan main, nangis terus dia di luar ruang IGD itu. Perawat ngasih tagihan tuh. Pas dilihat, buset gede banget tagihannya kan. Sedangkan modal udah habis lagi di karena baru beli tanah buat buka toko baru gitu kan. Bingung nih bayarnya gimana. Nah di tengah-tengah kebingungan itu si Ratna nelpon lagi. Nanya kenapa kok Diana gak cerita soal ibunya. Kalau ibu lu masuk IGD lu telepon gue lah gitu. Gak pakai ragu-ragu Ratna langsung transfer duit tuh. Buat Oh my bayar God, how administrasi rich yang is dibutuhin she? rumah sakit. Dan akhirnya ibunya Diana ini Damn. bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhin. Nah 3 hari kemudian ibunya sadar nih siuman. Siuman bukan berarti sehat. Karena gak lama setelah itu, ibunya ini meninggal dunia bro. Tapi sebelum meninggal, ibunya ini What? sempat kasih pesan buat balas dendam. Huh? Singkat cerita, sebulan setelah ibunya itu meninggal, Diana berusaha buat ngelanjutin hidup lah, buat bangkit lagi. Ratna yang baru pulang langsung coba buat nenangin si Diana nih. Dan ngelihat keadaan temennya itu yang masih sedih, Ratna gak berani ngebahas soal pelakor itu dulu. Mereka cuma ngobrol-ngobrol tentang hal lain aja. Sampai akhirnya ketika Ratna pamit buat pulang, di situ Diana ngasih Ratna sebuah kalung yang ada batu akiknya sebagai tanda terima kasih lah karena udah ngebantuin selama ini. Ratna nggak pernah lepas tuh batu akik, selalu dia pakai karena pemberian dari sahabat dia kan. Sampai suatu hari Diana dapat kabar kalau Ratna ini mulai sakit-sakitan. Meskipun diperiksa ke dokter, Wah. tapi dokter itu bilang kalau Ratna ini cuma ya mungkin kecapean atau apa, nggak sakit yang gimana-gimana. Tapi anehnya keadaan Ratna makin hari makin parah. Lehernya itu berasa kayak ditusuk-tusuk. Perutnya serasa kayak ditendang. Oh my Sampai dia God. ini gak bisa bangun dari kasur. Ratna pengen cerita ke Diana, tapi takut bikin sahabatnya itu khawatir. Dan setelah seminggu di rumah sakit, si Ratna ini akhirnya meninggal. Diana yang dapat kabar itu dari Bu Iem datang ke pemakaman. Di sana Bu Iem ngasih tahu ke si Diana ini Oh no. dengan berbisik kasih tahu kalau Ratna itu meninggal karena jadi tumbal dari ritual yang mereka berdua lakuin sebelumnya. Diana cuma diem aja tuh ngeliatin ketika si Ratna ini disemayamkan. Cuma ketika orang tuanya nyamperin nih, kayaknya pengen ngajak ngobrol, Diana sama Bu Iem langsung cabut. Di mobil, Diana akhirnya buka suara. Dia cerita kalau sebelum meninggal, ibunya Diana ini ngasih tahu kalau ibunya Ratna adalah pelakor itu yang udah bikin keluarga ibunya Diana ini hancur. Nah di sini What? Diana nggak ngerasa gimana-gimana gitu sama kematiannya Ratna. Malah dia ini puas bro. Karena orang tuanya Ratna sekarang ngerasain sakitnya kehilangan. Seperti yang dialamin ibunya dulu. Bu Iem kaget denger itu. Tapi dia tetap setuju buat ngebantuin Diana balesin dendam sampai tuntas ke kedua orang tuanya Ratna. Mereka kirimlah santet ke orang tuanya Ratna itu.
Dan gak lama kemudian, Diana dapat kabar kalau mereka itu sakit parah. Tapi Diana ini gak puas sampai di situ. Dia minta Bu Iem buat bikin mereka lebih menderita lagi. Oh Supaya my mereka God. ini ngerasain sakit yang gak akan pernah sembuh, bro. Ibaratnya gitu. Bu Iem nurut aja tuh, dan langsung ngirim santet sesuai sama permintaannya Diana. Setelah semuanya selesai, Diana mampir nih ke makam ibunya dia. Dan dia berbisik tuh di atas tanah. Bu, semua dendam sudah aku balas. Semoga ibu tenang ya. Gak lama, 3 hari kemudian bener aja. Si pelakor itu sama bokapnya Diana meninggal. Meski gimana ya, masih dendam, masih ada perasaan kesel, marah. Diana tetap datang ke pemakaman. Karena mau gimana pun juga ya itu bapaknya sendiri. Tapi di tengah suasana duka di tengah pemakaman itu, Diana gak kuat. Dia akhirnya mutusin buat pulang duluan. Dan setelah semua kejadian horor itu, Diana coba buat move on nih. Dia fokus buat ngembangin usaha dia. Oh no. Dia kembangin tokonya, dia buka cabang lagi. Meski masa lalunya kelam, dia coba berdamai nih sama dirinya sendiri. Dan sekarang, Diana ini punya 6 toko baju yang sukses. Walaupun sampai sekarang dia masih ngandelin pesugihan itu buat ngelancarin bisnisnya. Buat Diana ya ini cara dia buat sukses dan survive di dunia ini. Tapi, di balik semua kesuksesan itu, Diana ini masih terbayang-bayang sama masa lalunya. Dia sadar, kalau tumbalnya sudah habis, yang terakhir jadi tumbal itu adalah Herself. dia sendiri. Damn, it's a good story. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya tentang tumbal. It's a good Ya, story. seorang pelakor akhirnya Nggak serem, ditumbalkan tapi oleh good. Diana yang balas dendam. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum Yes. subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian We will do ketinggalan it. cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oh my God. Okay, so jadi tadinya aku kira kalau si Ratna itu punya anak sama mantannya Diana itu. Jadi kayak, she's sus. Tapi yang susnya juga si Ratna itu tahu nggak kalau ibunya pelakor. Dan kenapa sejak si Ratna muncul lagi, bisnisnya Diana hancur? I have no idea. Questions over questions. Ceritanya bagus. Dan it's not that serem, tapi it's good. It's a good story. Okay, anyways. Thanks for watching. Bye-bye.